Jam dinding di ruang tamu rumahku berhenti tepat ketika layar televisi menampilkan namaku. Jarum yang seharusnya terus bergerak membeku di angka 12, seolah waktu sengaja terhenti hanya untuk menatapku. Dadaku bergetar. Tanganku yang memegang cangkir teh mendadak lemas dan rasa hangat di lidah seketika hilang. Aku melihat jelas tulisan yang terpampang di layar. Penerima beasiswa bergengsi dari perusahaan tambang terbesar di kotaku. Namaku tercantum di sana bersama beberapa mahasiswa lain. Namun, aku tidak pernah merasa mendaftar. Ingatanku berusaha keras menelusuri hari-hari sebelumnya, mencoba menemukan momen ketika aku mungkin tanpa sadar mengisi formulir atau mengklik tautan akhirnya nihil. Tidak ada satupun jejak yang menarah pada keikutsertaanku. Malam itu aku membuka laptop. Sebuah pesan elektronik baru menungguku, lengkap dengan kop surat resmi, tanda tangan digital, dan lampiran perjanjian. Kalimat pertama terdengar begitu meyakinkan, seolah menegaskan bahwa aku memang dipilih dengan penuh pertimbangan. Di antara deretan syarat dan ketentuan, mataku terpaku pada satu frasa asing. Ikatan, keluarga, kemitraan. Kata-kata itu seperti ditulis dengan tinta yang berbeda, menonjol sekaligus menimbulkan rasa was-was yang tidak bisa kau sembunyikan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Teman-teman kampus menyapaku dengan senyum iri. Dosen pembimbing memberi ucapan selamat, dan aku terus berusaha mengabaikan keraguan yang berputar di kepalaku. Di sela perjalanan pulang, aku membaca artikel tentang sosok pemilik perusahaan tambang itu. Seorang pria berusia 60 tahun dengan senyum teduh dan reputasi besar. Foto-fotonya sering terpampang dalam kegiatan sosial, pemberian bantuan, penanaman pohon, hingga wawancara tentang arti kesuksesan. Namun di balik semua citra itu, rasa khawatirku tak juga pudar. Ada sesuatu yang tidak biasa. Hari Sabtu yang dinanti akhirnya tiba. Aku mengenakan kebaya sederhana warna krim, sementara keluargaku menemaniku menuju ballroom hotel mewah. Ruangan itu penuh cahaya, gemerlap kristal, dan aroma bunga segar. Setiap langkahku terasa berat, meski senyum orang-orang di sekitarku begitu hangat. Aku dipanggil ke ruang kecil di samping aula utama untuk menerima penjelasan singkat. Di sana, map berwarna biru diberikan kepadaku. Aku membalik lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Di halaman terakhir, mataku kembali menangkap kalimat yang terasa ganjil. Ada penjelasan tambahan tentang kemitraan keluarga dan kemungkinan keterlibatan figur senior perusahaan sebagai pembimbing pribadi. Aku menentuk map itu, mencoba menenangkan detak jantung. Ketika kembali ke aula utama, sorotan mampu tertuju pada sosok pria berambut perak yang berdiri dengan tenang di atas panggung. Senyumnya lembut, sorot matanya mantak, dan kehadirannya begitu dominan hingga membuat semua orang terdiam penuh hormat. Namaku dipanggil. Aku melangkah ke depan, menyelami orang-orang penting dan menerima sertifikat beasiswa. Tepuk tangan menggema di sekelilingku, kamera memotret hanta-hanti, namun perasaan aneh terus mengikat dadaku. Selesai acara, aku diberi sebuah map putih tambahan. Sabunnya polos, tanpa logo, hanya bertulis singgah tentang kesediaan menjalani program kemitraan. Aku membawanya pulang tanpa membuka. Malam itu di kamar yang remang, aku akhirnya memberanikan diri. Lampu meja menyala redup dan aku membuka halaman demi halaman. Tanganku berhenti di kalimat yang membuat nafasku tercekam.
Tertulis jelas kemungkinan penyatuan ikatan keluarga melalui perjanjian khusus yang dalam keadaan tertentu dapat diwujudkan melalui pernikahan kehormatan antara penerima program dengan pembimbing keluarga. Aku memandangi cermin di tempat tingku. Bayangan diriku menatap balik dengan mata yang penuh tanda tanya. Saat itu aku tahu beasiswa yang seolah menjadi jalan terang masa depanku sebenarnya menyembunyikan pintu lain. Sebuah jalan yang tak pernah aku pilih dan malam pertama dari hidup baruku baru saja menyala. Sejak malam itu, map putih itu tidak pernah jauh dari mataku. Setiap kali aku menutupnya, rasa ingin tahu selalu memaksaku membukanya kembali. Kata-kata tentang pernikahan kehormatan terus berputar di kepalaku. Seakan-akan barisan huruf itu berbisik di telinga setiap kali aku mencoba tidur. Hari-hariku setelah acara penerimaan beasiswa tidak lagi sama. Aku berjalan di kampus dengan langkah yang orang lihat penuh percaya diri. Padahal di dalam, aku digelayuti bayangan masa depan yang asing. Teman-teman menepuk bahuku dengan kagum, menyebutku beruntung, namun aku hanya mampu membalas dengan senyum kaku. Mereka tidak tahu bahwa yang kusembunyikan jauh lebih berat daripada kebanggaan. Di rumah, ayah dan ibu tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Namun ada sesuatu yang berubah dalam tatapan mereka padaku. Aku melihat cahaya lega sekaligus kecemasan yang sulit dijelaskan. Seolah mereka menyimpan rahasia yang tidak ingin mereka ucapkan. Fajar, adikku, sering menatapku lama, lalu berpaling begitu aku menoleh. Aku semakin yakin ada bagian dari cerita ini yang sengaja tidak mereka ceritakan padaku. Malam-malamku diwarnai kegelisahan. Jam dinding di ruang tamu tetap berhenti di angka 12, seperti saksi bisu yang enggan bergerak. Aku mencoba membenahinya, namun setiap kali jarum itu kugerakkan, ia selalu kembali macet, seakan menolak melanjutkan perjalanan. Aku mulai percaya, jam itu tidak sekedar rusak, melainkan tanda bahwa hidupku sendiri sedang berhenti di satu titik yang menentukan. Seminggu kemudian, sebuah undangan resmi datang. Surat bercetak emas, dengan nama perusahaan tambang besar itu tercetak jelas di bagian atas. Isinya sederhana namun menohok. Undangan makan malam bersama pembimbing keluarga, bertempat di rumah besar di pusat kota. Tubuhku gemetar saat membacanya. Aku merasa seperti sedang dipanggil ke ruang yang tidak hanya akan mengubah nasibku, tetapi juga mengikatku pada sesuatu yang tidak bisa kulepaskan. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Mobil perusahaan menjemputku dari rumah. Kursinya empuk, AC dingin menusuk, dan sepanjang perjalanan aku menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang semakin redup di telan malam. Perjalanan terasa panjang, padahal sebenarnya singkat. Aku tahu, aku bukan sekedar tamu. Aku sedang dibawa masuk ke sebuah lingkaran yang sudah disiapkan sejak lama. Rumah besar itu berdiri megah dengan pagar besi hitam yang tinggi. Lampu-lampu taman berbaris rapi seperti prajurit penjaga. Dan jendela-jendela kaca besar memantulkan cahaya keemasan yang hangat sekaligus menakutkan. Pintu kayu besar terbuka perlahan, memperlihatkan lorong panjang berlapis karpet merah. Di ujungnya, bayangan seorang pria berambut perak tampak berdiri dengan tenang menungguku. Aku melangkah masuk. Setiap detik terasa panjang. Setiap nafas terasa berat. Pikiranku terus kembali pada map putih itu. Pada kalimat singkat yang seolah menjadi inti dari semuanya. Penyatuan ikatan keluarga melalui pernikahan kehormatan. Aku tahu, malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sebuah pertemuan yang mungkin akan menentukan seluruh sisa hidupku. Malam makan malam itu membekas lebih dalam daripada yang kubayangkan. Lorong panjang rumah besar itu seakan menoranku hidup-hidup. Aroma kayu tua bercampur wangi bunga segar menyelimuti udara, membuat langkah kakiku terasa semakin berat.
Pria berambut perak itu berdiri di ujung ruangan dengan sikap tenang. Tatapan matanya sulit kutebak, antara ramah atau mengawasi. Aku dibawa masuk ke sebuah ruang makan dengan meja panjang berlapis kain putih. Hidangan mewah tersusun rapi, namun aku nyaris tidak mampu menyentuh apapun. Setiap detail di ruangan itu terasa seperti ujian kesabaran. Aku menatap kursi di seberang meja yang dibiarkan kosong, seolah memang disiapkan khusus untukku. Di akhir jamuan, sebuah map baru diletakkan di hadapanku. Sampulnya hitam, berkilau, lebih tebal daripada map putih yang kuterima sebelumnya. Jantungku berdegup kencang saat membukanya. Halaman pertama berisi ucapan selamat. Halaman kedua memuat daftar keuntungan yang akan kudapatkan sebagai penerima program. Namun di halaman ketiga, kalimat yang membuat tubuhku seolah membeku kembali muncul. Kali ini lebih tegas, lebih jelas, tanpa tersamarkan. Penyatuan ikatan keluarga melalui pernikahan kehormatan. Berlaku bagi penerima program terpilih dengan pembimbing keluarga yang telah ditunjuk. Aku membaca berulang kali, berharap ada catatan kecil yang menjelaskan bahwa semua ini hanyalah simbol, sekadar tradisi seremonial. Namun tidak ada. Semuanya tersusun rapi dalam bahasa hukum yang dingin dan pasti. Nama pria berambut perak itu tertulis di sana sebagai pembimbing sekaligus pihak yang terikat. Namaku terpampang jelas di bawahnya sebagai penerima manfaat. Dadaku sesak. Aku berusaha menata nafas, tetapi ruangan yang megah itu mendadak terasa sempit. Bayangan hidupku yang sederhana, kuliah, bekerja, membantu keluargaku keluar dari kesulitan ekonomi, semuanya mendadak kabur. Sebagai gantinya, aku melihat masa depan asing yang menakutkan. Kehidupan sebagai istri seorang pria berusia 60 tahun, CEO perusahaan tambang yang mengendalikan banyak hal. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Mobil perusahaan kembali mengantarku, melewati jalan kota yang lengang. Lampu-lampu jalan berkelebat, namun tak satu pun mampu menenangkan pikiranku. Map hitam itu tergeletak di pangkuan. Beratnya lebih dari sekadar tumpukan kertas. Rasanya seperti beban takdir yang dipaksakan padaku. Di rumah, aku menyimpan map itu di bawah bantal. Mataku terpejam, namun tidur tidak kunjung datang. Setiap kali aku hampir tertidur, kata-kata di halaman ketiga itu kembali terngiang. Aku merasa seolah hidupku bukan lagi milikku lagi. Ada orang-orang yang telah mengatur, mengikat, dan merencanakan jalanku tanpa bertanya apakah aku mau. Pagi menjelang dengan mata sembab. Aku menatap cermin, wajahku tampak asing. Bukan lagi gadis yang dulu bercita-cita sederhana. Kini aku menjadi seseorang yang dipaksa menghadapi pilihan yang tidak pernah kuminta. Aku sadar, inilah awal dari konflik besar yang akan mengubah hidupku. Beasiswa yang seharusnya menjadi berkah, ternyata menyimpan perjanjian yang lebih menyerupai jebakan. Dan aku tahu, jalan keluar tidak akan mudah kutemukan. Hari-hari setelah malam makan malam itu berubah menjadi labirin yang menyesakkan. Map hitam yang kusimpan di lemari seakan memiliki nyawa sendiri. Setiap kali aku membuka pintu lemari, lembaran itu seolah menatap balik, mengingatkanku bahwa waktu untuk menolak semakin sempit. Keluargaku mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa lagi kusembunyikan dari mataku. Ayah terlihat lebih sering keluar rumah. Wajahnya letih namun penuh tekad, seperti sedang membawa beban besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Ibu sibuk dengan jahitannya, namun matanya sering memerah, seolah habis menahan tangis. Adikku Fajar lebih sering diam, menunduk setiap kali aku memergokinya menatapku lama.
Semua sikap itu menyatu menjadi isyarat samar bahwa mereka tahu lebih banyak tentang perjanjian ini. Di kampus, berita tentang beasiswa membuatku tampak seperti bintang kecil. Semua orang menganggapku beruntung, padahal aku justru merasa terjebak. Senyum yang kupaksakan mulai terasa kaku. Mataku menyimpan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Aku seperti hidup di dua dunia. Di luar tampak gemerlap, di dalam runtuh perlahan. Semakin lama, aku merasakan tekanan yang tidak kasat mata namun nyata. Telepon rumah sering berdering dengan suara formal dari pihak perusahaan. Mengingatkan jadwal pembinaan, mengabarkan rencana pertemuan keluarga, hingga menyebutkan pentingnya kesiapan menjalani ikatan kemitraan. Surat-surat resmi datang dengan bahasa sopan, namun tegas. Menyelipkan pesan bahwa waktu semakin dekat. Malam-malamku dipenuhi rasa resah. Aku duduk di depan jam dinding yang tetap membeku di angka 12. Bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa memilih jalan lain? Aku merasa terpojok, seakan tembok di sekelilingku semakin tinggi. Perasaan itu membuatku sulit bernafas, membuatku ingin lari. Namun, kaki ini selalu terikat pada kenyataan bahwa keluargaku bergantung pada semua ini. Pagi suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang staf perusahaan turun, menyerahkan undangan resmi bersegel emas. Isinya membuat tubuhku lemas. Tanggal pertemuan khusus untuk penandatanganan awal perjanjian kemitraan. Tidak ada kata tanya, tidak ada pilihan, hanya instruksi. Aku berdiri di kamar dengan undangan itu di tangan, merasakan seluruh tubuhku gemetar. Rasa takut dan pasrah menjadi satu. Aku tahu, jika aku melangkah ke sana, hidupku tidak akan lagi sama. Namun, jika aku menolak, keluargaku mungkin harus menanggung konsekuensi yang tidak bisa kubayangkan. Langkah-langkah yang dulu ringan, kini terasa seperti rantai. Setiap detik mendekatkanku pada titik yang tak pernah kuinginkan. Sebuah pernikahan terpaksa dengan pria yang jauh berbeda dariku. Yang dunia dan usianya tidak pernah kusangka akan bersatu dengan hidupku. Aku sadar, inilah awal dari kehancuran yang pelan-pelan menyamar sebagai keberuntungan. Hari penandatanganan semakin dekat. Undangan resmi yang kuterima terus menunggu di meja belajarku. Kertasnya dingin setiap kali kusentuh. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju pintu yang akan mengurungku. Namun di tengah rasa takut yang menekan, perlahan muncul tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyadari bahwa jika aku terus diam, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dari nasib yang ditulis orang lain. Untuk pertama kalinya, aku berjanji dalam hati bahwa aku harus menemukan jalan keluar, meski itu berarti melawan arus besar yang sedang menyeretku. Hari-hariku berubah. Aku mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya kuabaikan. Setiap surat resmi dari perusahaan kubaca berulang kali, mencari celah yang bisa kujadikan pegangan. Aku mencatat setiap kata asing, setiap kalimat samar, berharap ada kelemahan yang bisa membebaskanku. Di kampus, aku mengunjungi perpustakaan lebih sering dari biasanya. Aku membaca buku-buku hukum kontrak, catatan tentang perjanjian bisnis, hingga artikel lama tentang perusahaan tambang itu. Semakin dalam aku mencari,
semakin kusadari betapa rapat jaring yang mereka bentangkan. Namun justru dari sana, aku menemukan secercah harapan. Tidak semua klausul bisa dipaksakan jika salah satu pihak menolak sebelum penandatanganan resmi. Celah kecil itu kupegang erat-erat, seperti seutas tali tipis di jurang yang gelap. Sementara itu, keluargaku semakin menunjukkan tanda-tanda ketertekanan. Ayah pulang larut dengan wajah yang sulit kubaca. Ibu semakin tenggelam dalam kesibukan menjahit. Dan Fajar seringkali mengurung diri di kamar. Aku merasakan beban mereka. Beban yang mungkin jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Aku tahu mereka menggantungkan harapan pada keputusan yang akan kuambil. Meski mereka tidak pernah mengatakannya dengan jelas. Malam-malamku kembali gelisah. Aku duduk di bawah jam dinding yang masih terhenti. Menatap jarum yang membeku, membayangkan bagaimana rasanya jika waktu benar-benar bisa berhenti selamanya. Namun aku sadar, waktu tidak pernah bisa kutahan. Yang bisa kulakukan hanyalah memilih bagaimana aku melangkah ketika waktu kembali bergerak. Aku mulai menulis catatan rahasia. Setiap barisnya berisi rencana-rencana kecil yang mungkin bisa kulakukan. Mencari bantuan, menyelidiki lebih jauh, atau bahkan melarikan diri jika semuanya benar-benar buntu. Tulisan itu kusembunyikan di bawah kasur, jauh dari mata siapapun. Aku tahu perjalananku tidak akan mudah. Tekanan dari perusahaan semakin kuat, keluargaku semakin terikat, dan bayangan pria berambut perak itu selalu hadir di ujung pikiranku. Namun di balik semua itu, tekadku mulai tumbuh. Aku tidak ingin hanya menjadi pion dalam permainan besar yang mereka rancang. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih punya pilihan, sekecil apapun itu. Hari penandatanganan semakin dekat. Di kepalaku hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat. Hari penandatanganan tinggal hitungan hari. Setiap pagi, aku balun dengan dada sesak. Seolah udara pun ikut menekan tubuhku. Catatan rahasia yang kutulis semakin penuh. Namun, semakin banyak rencana kususun, semakin banyak pula tembok yang kutemukan di hadapanku. Aku mencoba mencari bantuan di luar. Aku menelusuri alamat lembaga hukum, mengunjungi perpustakaan kota, bahkan menyalin artikel lama dari surat kabar kuno. Semuanya menuntunku pada kenyataan pahit bahwa persoalan tambang itu terlalu kuat. Jejak mereka menempel di mana-mana. Di gedung pemerintahan, di kampus, bahkan di desa-desa kecil yang menerima bantuan sosial. Tidak ada yang berani menentang mereka. Setiap pintu yang kucoba ketuk seperti menutup lebih rapat daripada sebelumnya. Sementara itu, keluargaku semakin sulit diajak terbuka. Ayah tampak membawa amplop coklat tebal suatu malam, lalu menyimpannya di lemari besi kecil yang jarang digunakan. Ibu semakin sibuk menjahit hingga larut malam. Wajahnya menyimpan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Fajar sering keluar tanpa memberitahu kemana pergi. Kembali dengan mata merah, seolah baru saja bertemu seseorang yang memberinya kabar buruk. Semua itu membuatku yakin. Keluargaku sudah masuk terlalu jauh dalam lingkaran ini. Aku merasa sendirian meski berada di tengah orang-orang yang kucintai. Jam dinding di ruang tamu tetap berhenti di angka 12. Seperti mengingatkanku bahwa aku sedang terjebak dalam waktu yang membeku, tanpa jalan keluar. Aku mencoba membuat langkah berani, menulis surat penolakan. Tulisanku jelas, tegas, menyatakan bahwa aku tidak bersedia menandatangani perjanjian itu. Namun begitu selesai kutulis, tanganku gemetar. Kertas itu terasa berat, dan aku tidak punya keberanian untuk benar-benar mengirimkannya. Surat itu akhirnya kusobek kecil-kecil lalu kubuang ke tempat sampah. Sisa kertas putih itu seperti sepirihan hatiku sendiri, hancur sebelum sempat melawan.
Hari berikutnya, sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan rumah. Kali ini lebih mewah, dengan lambang perusahaan terpasang di kaca depannya. Seorang staf turun, menyerahkan sebuah kotak kecil berlapis kain beludru. Isinya sebuah kalung emas dengan permata hijau di tengahnya, disertai kartu ucapan resmi. Kalung itu tampak indah, namun bagiku terasa seperti rantai halus yang siap mengikat leherku. Aku memandang kalung itu lama-lama, lalu menaruhnya kembali ke dalam kotak. Untuk pertama kalinya aku merasakan ngeri bercampur jijik pada sesuatu yang begitu berkilau. Malam itu, aku kembali menulis di catatan rahasiaku. Namun kali ini, tulisanku berubah. Aku tidak lagi menulis rencana, melainkan doa, harapan, dan tekad bahwa aku harus bertahan. Meski semua pintu tertutup, aku yakin masih ada celah yang belum kutemukan. Aku tahu perlawanan ini akan membuatku semakin terpojok. Tapi aku juga tahu, jika ku menyerah, hidupku akan sepenuhnya hilang. Dan di titik itu, aku menyadari sesuatu. Yang kuhadapi bukan hanya sebuah perjanjian. Aku sedang berhadapan dengan kekuatan yang terbiasa mengendalikan hidup orang lain. Dan mereka tidak akan berhenti hanya karena aku merasa takut. Hari penandatanganan semakin dekat, dan aku merasa seperti berjalan menuju ruang sempit tanpa jendela. Semua rencana yang pernah kutulis satu persatu gugur. Aku sedang mencoba mencari celah hukum, menulis surat penolakan, bahkan berusaha menemukan pihak luar yang bisa menolongku. Semuanya berakhir buntu. Kampus yang dulu terasa seperti tempat aman kini berubah menjadi panggung pengawasan. Aku merasa ada mata yang selalu mengikutiku, entah di perpustakaan, kantin, atau ruang kelas. Setiap kali aku duduk sendiri, bayangan mobil hitam dengan lambang perusahaan itu selalu muncul di kepalaku. Aku sadar, aku sedang diawasi. Di rumah ketegangan semakin nyata, ayah menjadi lebih pendiam, seakan memikul rahasia besar yang tidak boleh keluar dari bibirnya. Ibu semakin larut dalam keheningan. Jarum jahitnya bergerak tanpa henti seolah sedang mencoba melupakan sesuatu. Fajar semakin sering menghindar, dan aku hanya bisa menebak bahwa ia juga sedang menahan sesuatu yang berat. Rumah kami yang dulu hangat, kini terasa dingin, penuh bisikan yang tidak pernah diucapkan. Malam-malamku dipenuhi ketakutan. Aku duduk di bawah cahaya lampu kecil, menatap map hitam itu. Kata-kata tentang penyatuan ikatan keluarga terasa seperti bayangan yang menempel di kulitku. Aku ingin merobeknya, membakarnya. Namun aku tahu salinan lain pasti ada di tangan mereka. Aku tidak bisa melarikan diri dari sesuatu yang telah mereka persiapkan begitu matang. Hari itu, sebuah surat resmi kembali datang. Kali ini tidak ada ucapan selamat, tidak ada basa-basi. Hanya satu halaman dengan tulisan tegas, penanda tanganan akan dilakukan di gedung utama perusahaan tambang pada tanggal yang sudah ditentukan. Tidak ada pilihan, tidak ada penundaan. Aku merasakan tubuhku melemah. Semua usahaku sia-sia, semua jalan yang kutempuh berakhir di dinding tinggi yang tidak bisa kupanjat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak berdaya. Aku berjalan ke ruang tamu dan berdiri di depan jam dinding yang masih membeku di angka 12. Aku menatap jarum-jarum yang tak bergerak, merasakan air mata perlahan jatuh tanpa bisa kutahan. Jam itu seakan mengejekku, mengingatkanku bahwa aku bukan lagi pengendali waktuku sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Semakin aku mencoba menolak dalam hati, semakin jelas bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Aku seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Setiap detik membawaku semakin dekat pada kenyataan yang paling tidak kuinginkan. Sebuah pernikahan yang tidak pernah aku pilih. Di titik itu, aku mulai menyadari bahwa semua usahaku gagal. Semua yang kulakukan hanya membuatku semakin terpojok. Kini yang tersisa hanyalah satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit yang mungkin akan mengubah segalanya sekaligus menghancurkan sebagian dari diriku. Hari penandatanganan akhirnya tiba.
Sejak subuh aku terjaga, duduk di tepi ranjang dengan tubuh kaku. Matahari menembus tirai jendela, namun cahayanya tidak memberi kehangatan. Rasanya seperti cahaya yang memaksaku menatap kenyataan yang tidak bisa kuhindari. Mobil hitam menjemputku tepat waktu. Kursinya empuk, aromanya wangi, namun aku merasa seolah sedang duduk di kursi pengadilan. Jalanan kota yang ramai hanya menjadi latar bisu, sementara pikiranku dipenuhi bayangan tentang masa depan yang sudah hampir ditentukan tanpa persetujuanku. Gedung utama perusahaan menjulang tinggi, dingin, dan megah. Lobi luas dengan lantai marmer berkilau memantulkan langkah kakiku. Di sana, aku disambut tatapan orang-orang yang seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Senyum mereka bukan senyum hangat, melainkan senyum formal yang membuatku semakin merasa asing. Aku dibawa ke sebuah ruangan khusus. Meja panjang dengan dokumen rapi menungguku. Map hitam yang pernah kuterima kini terbuka di hadapanku. Halaman yang mengikat itu siap diberi tanda tangan. Pulpen perak diletakkan di samping, seolah menjadi kunci yang akan menutup pintu kebebasanku. Di detik itu, seluruh tubuhku gemetar. Aku sadar bahwa aku hanya punya dua pilihan. Pertama, aku menandatangani dokumen itu, menerima pernikahan kehormatan yang sudah ditetapkan, dan hidupku akan berubah selamanya menjadi bagian dari keluarga yang bukan pilihanku. Kedua, aku menolak, menghancurkan semua harapan keluargaku, membiarkan mereka menanggung konsekuensi yang mungkin lebih berat daripada yang bisa kubayangkan. Aku memandang dokumen itu lama-lama. Setiap huruf seakan berdenyut, menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk berlindung. Aku bisa mendengar detak jantungku lebih keras daripada suara apapun di ruangan itu. Rasanya, dunia benar-benar berhenti menunggu keputusan yang akan kuambil. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku teringat wajah ibu yang menahan tangis, ayah yang pulang dengan langkah berat, dan adikku yang selalu diam penuh rahasia. Semua bayangan itu menuntutku, memaksaku untuk mengambil satu langkah yang mungkin akan menghancurkan diriku sendiri. Aku meraih pulpen itu dengan tangan gemetar. Dalam hatiku, sebuah jeritan memohon agar ada mukjizat yang datang, agar ada sesuatu yang bisa menyelamatkanku dari pilihan mustahil ini. Namun mukjizat tidak kunjung tiba. Yang ada hanya aku, dokumen, dan waktu yang menekan semakin kuat. Hari itu aku benar-benar berdiri di ambang pintu hidup baru. Satu tanda tangan bisa menyelamatkan keluargaku sekaligus mengubur kebebasanku. Satu penolakan bisa menyelamatkan diriku namun menghancurkan orang-orang yang kucintai. Aku tahu apapun yang kupilih, aku akan kehilangan sesuatu yang tak bernilai. Pulpen perak itu masih berada di tanganku. Tapi ujungnya tidak pernah menyentuh kertas. Aku menatap halaman dokumen yang menunggu tanda tanganku. Namun tubuhku membeku. Waktu seolah melambat. Udara di ruangan itu menekan dadaku hingga hampir tak bisa bernafas. Dalam keheningan, aku memejamkan mata dan mencoba mendengarkan suaraku sendiri. Di antara ketakutan, aku menemukan secercah keberanian yang selama ini terpendam. Aku menyadari bahwa jika aku menyerah sekarang, aku akan kehilangan diriku selamanya. Aku akan hidup sebagai bayangan, bukan sebagai manusia yang berhak memilih. Tanganku meletakkan pulpen itu perlahan. Aku berdiri, meski lututku gemetar. Tatapan orang-orang di ruangan menusuk punggungku. Namun aku terus melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai marmer itu ingin menahanku. Namun semakin jauh aku berjalan, semakin kuat tekadku untuk pergi. Saat keluar dari ruangan, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, bercampur dengan ketakutan akan konsekuensi dari keputusanku. Aku pun tahu, tindakanku akan dianggap pembangkangan. Aku tahu keluargaku mungkin akan menjadi pihak pertama yang terkena dampaknya. Namun aku juga tahu, jika aku menandatangani dokumen itu,
hidupku akan berakhir di sana, meski aku masih bernafas. Hari itu, aku pulang tanpa membawa apapun selain keberanian yang masih rapuh. Di rumah, suasana langsung berubah. Ayah duduk diam menunduk. Ibu menatap kosong ke arah kain yang dijahitnya. Dan Fajar bersembunyi di balik pintu kamarnya. Mereka tahu, aku gagal memenuhi ekspektasi besar yang telah ditanamkan. Mereka tahu, badai akan segera datang. Malamnya, suara hujan deras menemani pikiranku. Aku duduk di depan meja belajar, menatap kertas kosong yang seharusnya menjadi catatan rahasia baru. Namun, kali ini aku tidak menuliskan rencana atau doa. Aku hanya menuliskan satu kalimat sederhana. Aku memilih diriku sendiri. Keputusan itu tidak membuatku lega sepenuhnya. Justru menimbulkan rasa takut yang lebih besar. Namun di balik rasa takut itu, ada secercah kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku kembali ke tanganku. Meski hanya sedikit. Keesokan harinya, berita mulai beredar. Nama perusahaanku disebut-sebut dalam artikel daring. Gosip di kampus beredar lebih cepat daripada angin. Dan rumor tentang penolakan seorang penerima beasiswa menjadi bahan bisik-bisik. Aku tahu, perlawananku bukan lagi rahasia kecil. Aku berdiri di depan jam dinding yang masih berhenti di angka 12. Namun kali ini aku tidak merasa diejek. Aku merasa jam itu sedang menunggu sesuatu. Mungkin jarumnya akan bergerak kembali, bukan untuk menghukumku, tapi untuk menandakan awal dari perjalanan baru. Hari itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Apapun konsekuensinya, aku akan bertahan. Jika aku harus kehilangan segalanya, setidaknya aku tidak kehilangan diriku. Hari-hari setelah keputusanku berjalan penuh ketidakpastian. Aku hidup dalam bayang-bayang konsekuensi yang terus menghantuiku. Surat-surat resmi berhenti datang, namun aku tahu itu bukan tanda mereka menyerah. Justru sebaliknya, itu seperti keheningan sebelum badai. Keluargaku terdiam dalam dunia mereka masing-masing. Ayah lebih sering duduk termenung di teras, ibu menekuni jahitannya tanpa suara, dan adikku menghindari tatapanku. Aku bisa merasakan kekecewaan dan kecemasan yang menumpuk di rumah kecil kami. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Ada keberanian baru yang terus menguat, meski rasa takut belum sepenuhnya hilang. Kabar tentang penolakanku menyebar luas. Di kampus ada bisikan yang menyebutku nekat. Ada pula yang diam-diam mengagumiku. Artikel daring menuliskan kisahku dengan berbagai versi. Sebagian menyebutku berani, sebagian lagi menilainya sebagai kebodohan. Aku membiarkan semuanya bergulir, karena aku sadar orang akan selalu menafsirkan pilihanku dengan cara mereka sendiri. Malam-malamku kembali sunyi, namun kali ini di tengah kesunyian, aku menemukan ketenangan yang berbeda. Aku tidak lagi menatap map hitam dengan rasa takut karena map itu sudah tak ada di kamarku. Aku tidak lagi menulis rencana rahasia dengan tangan gemetar, karena aku telah menjalani rencana terbesar, memilih diriku sendiri. Suatu pagi, aku berdiri di ruang tamu menatap jam dinding yang sejak lama terhenti di angka 12. Aku menatapnya lama, mengingat malam ketika namaku pertama kali disebut di televisi, saat semua ini dimulai. Tiba-tiba, jarum panjang jam itu bergerak, perlahan namun pasti, melangkah melewati angka yang sama-sama kutakuti sekaligus kujuntawi. Saat itu aku tersadar,
Hidupku tidak berhenti di titik yang mereka tentukan. Hidupku berjalan dengan caraku sendiri, meski jalannya penuh luka dan ketakutan. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap memilih melangkah meski rasa takut itu menjerat dari segala arah. Aku belajar bahwa cinta kepada keluarga tidak selalu berarti menuruti mereka, melainkan kadang justru berani melindungi diri agar tidak hancur bersama. Hari itu, aku melangkah keluar rumah dengan hati yang lebih ringan. Langit cerah, jalanan ramai, dan aku tahu perjalanan baruku baru saja dimulai. Tidak ada lagi map hitam, tidak ada lagi perjanjian kehormatan, hanya ada aku, langkahku, dan keyakinan bahwa masa depan masih bisa kutulis dengan tanganku sendiri. Jam dinding di ruang tamu berdetak kembali, dan aku berjalan dengan keyakinan baru. Ceritaku tidak berakhir di sana, ceritaku baru saja dimulai.